pengen bisa ngebanggain orang tua, bikin mereka seneng karena mereka sakit kepala juga kali ya ngeliat anak tuh nggak suka belajar gitu kan. Asli ya, aku udah nggak tahu berapa kali ngulang video ini karena aku nggak fokus. Oke, kita mulai lagi. Jadi, aku tadi pagi itu ngebaca DM, Kak gimana ya biar bisa produktif setiap harinya, biar bisa kayak kakak. Nah, akhirnya aku mikir panjang banget. Iya ya, aku juga nggak tahu lagi kenapa. Cuma setelah aku lihat dan aku perhatiin polanya dari aku kelas 1 SMP sampai sekarang, kayaknya ada deh satu hal yang emang itu jadi benang merah dari semua hal ini, dan yang paling bisa mendeskripsikan tentang mindset aku ini adalah ada di satu video YouTube yang aku sempat tonton beberapa bulan yang lalu. Judulnya itu Put Love at the Center of Your Life and Not Discipline. Di dalam video ini dia ngebicarain tentang kalau disiplin ditemuinnya sama rasa takut atau fear, itu bakal jadi sebuah punishment atau hukuman. Setelah aku pikir-pikir, kayaknya iya deh, bener juga. Aku tuh ngelakuin semua hal yang sifatnya itu disiplin. Emang sih nggak terkait dengan mood, nggak yang kayak Aku lagi sedih, aku jadi nggak kepengen gitu, enggak. Cuma di sana tuh nggak ada perasaan terpaksa untuk ngelakuin disiplin itu. Yang di dalam video ini dia tuh ngebahas kalau basicnya adalah love, rasa cinta lah, itu tuh harusnya nggak ada keterpaksaan dan malah harusnya sesuatu yang intentional. And I think I can't agree more. Disitulah muncul ide-ide tentang iya ya, dulu tuh aku bermimpi. Mimpi aku tuh dulu pendek-pendek teman-teman. Jadi kayak dulu aku pengennya tuh dapet ranking 1 karena dari kelas 1 sampai kelas 6 SD tuh nggak pernah ranking 1. Aku nggak suka belajar. Aku sukanya tuh cuma yang kayak make up, terus habis itu curling rambut, sampai akhirnya aku nganggap belajar tuh membosankan karena biasanya ya mungkin metodenya masih nggak cocok lah ya sama aku. jadi akhirnya ya nilai aku nggak bagus-bagus amat loh. Cuma waktu aku kelas 1 SMP, akhirnya aku ada keinginan untuk aku pengen ranking 1, pengen bisa ngebanggain orang tua, bikin mereka seneng karena mereka Sakit kepala juga kali ya ngeliat anak tuh nggak suka belajar gitu kan. udah tuh akhirnya aku belajar dan ternyata turns out dapet ranking 1. Itu kaget banget sih momennya. Dan setelah waktu berjalan ternyata sampai aku lulus SMP, terus habis itu aku masuk SMA bagus, setelah itu aku masuk UI ya kan, kuliah, dan aku pun bisa lulus cum laude. Itu semua tuh atas dasar perasaan ingin dan karena ada rasa cinta terhadap apa yang dilakuin itu. Makanya kenapa disiplin itu muncul. Pertanyaannya kan gimana sih caranya supaya punya target di dalam hidup? Karena kan ketika kita mau disiplin artinya tujuannya harus jelas. Gimana caranya supaya tujuannya itu jelas? Waktu itu aku mencari sih. Aku baru ngedapetin jawaban dari what is my purpose to live. Kayak aku dikasih kehidupan, itu untuk apa sih tujuannya? Nah, pola pikir ini munculnya baru waktu di beberapa bulan terakhir. Soalnya kayak hampa banget gitu loh. Kosong, udah ngedapetin angka sekian ratus ribu follower di sosial media. Terus kerja pun juga mungkin istilahnya ketemu sama orang-orang terkenal atau apa, itu juga udah ngerasain. Maksudnya kayak pengakuan publik dan validasi sosial tuh istilahnya udah dapet lah gitu. Nah, akhirnya ketika aku udah dengar berbagai macam video, podcast, dan juga kayak ya ceramah-ceramah gitu ya, akhirnya aku menemukan alasan duniawi. Kenapa bahasnya alasan duniawi? Karena kalau alasannya dari perspektif agama ya mungkin teman-teman bisa ngedengerin dari kajian gitu ya, akan lebih lengkap dan aku ngerasa kapasitasku bukan di situ. Cuma alasan duniawi itu akhirnya muncul ketika ada kalimat-kalimat kayak yang paling fulfilling itu setelah udah achieve berbagai macam hal di dunia ini adalah ketika kita tuh bermanfaat untuk orang lain. Dan di momen itu akhirnya aku mikir kayak ya juga sih, setelah aku pikir-pikir ketika aku ngedapetin achievement apapun itu, ujung-ujungnya tuh hasilnya dikasih buat orang lain juga, dimana disitulah aku ngerasa ada kayak penuh gitu hatinya. Ya udah dari sanalah akhirnya aku punya target, tujuan hidup, dan mimpi-mimpi aku pun juga berdasarkan itu semua. Kayak misalnya menebarkan manfaat, pengennya bisa berdampak positif, hal-hal yang dulu aku pikir kayaknya itu kayak omong kosong gak sih? Beneran gak sih orang tuh pengen beneran bermanfaat untuk orang lain? Apakah itu enggak kalimat-kalimat yang dipoles-poles supaya mungkin ngedapetin atensi publik atau semacamnya? Tapi setelah aku lihat lagi lebih dalam, telusuri, dan emang bener-bener resapi, ternyata emang itu loh yang jadi landasan dasar kenapa kita bisa ngerasa fulfill terhadap apa yang kita lakuin. Jadi itu adalah alur berpikir cara aku set up sebuah target. Nah, tapi kan kadang kita ngerasain ada distraksi kan, mana ya bentuknya sekarang itu adalah doom
scrolling. Gimana caranya berhenti untuk doom scrolling? Kata aku jawabannya adalah satu, fokus terhadap tujuan. Karena ketika aku fokus terhadap tujuan, aku tahu apa aja yang aku masih kurang. Aku tahu strengths aku di mana aja dan bagian apa aja yang bisa aku perkuat. Setelah itu kan nanti ke breakdown tuh list-listnya untuk apa aja sih yang harus dilakuin. Ketika itu di breakdown, banyak banget teman-teman. Bahkan sekarang aja aku itu kan prosesnya lagi kayak content creating kan, dan mulai lagi dari nol kan. Di sini aja aku tuh banyak banget belajar kayak soal editing video kan, itu bagian dari content creation. Bukan cuma storytelling aja loh yang aku pelajarin, tapi akhirnya aku belajar juga tentang kayak ngedit video, gimana caranya biar bagus, style ada apa aja. Oh ternyata ada yang namanya sound design, filter, color grading. Itu aja baru dari perspektif video editing. Belum lagi kita ngebahas tentang keilmuannya yang lebih dalam. Kan ilmu selalu bertambah, selalu diupdate, dan itu yang harus kita ikutin terus kan. Sama yang terakhir, kesimpulannya adalah everything that I do is about my life goal. Jadi aku dikasih tahu, aku tuh harus bisa menilai apakah hal yang aku lakuin atau hal yang datang ke aku, karena opportunity kan insya Allah selalu akan ada ya, apakah itu menunjang mimpi aku atau tidak. Jika jawabannya adalah tidak, maka tinggalkan saja. Dan itu yang ngebuat aku akhirnya makin tersusun lah pola pikirnya untuk bisa selalu produktif, lakuinnya dengan perasaan cinta, bisa disiplin, tidak terpaksa, dan eventually mimpi aku satu persatu bisa terpenuhi. Nah, semoga pembahasannya nggak terlalu ngawang ya, karena ini aku udah ngomong berkali-kali. Coba kalau misalnya menurut kamu bermanfaat, semoga bisa diaplikasiin. Terus boleh di-share juga ke teman-teman kamu yang mungkin masih merasakan kebingungan juga untuk gimana caranya produktif. Dan setelah kamu dengar video ini, harapannya kamu bisa langsung action, karena tidak ada satu detik pun untuk menunda apa yang kamu impikan. Kita nggak ada yang tahu ini waktu hidup sampai kapan ya kan. Kalau misalnya nggak dikerjain sekarang, ya kapan lagi. Okay, I think that's all from me. Bye bye bestie.